Nah, sekarang kita lihat ya teman-teman ya untuk plan-nya. Ini yang tadi saya bilang. Plan cermat 1 sampai plan cermat 3. Oke. Ini adalah pengcoveran hanya untuk wilayah Indonesia saja. Tidak berlaku untuk negara di luar Indonesia. Gitu teman-teman. Ya. Karena apa? Plan cermat di sini sifatnya adalah inner limit. Inner limit maksudnya apa? Inner limit maksudnya adalah limit yang sudah ditentukan. Contoh teman-teman, nasabah ambil plan cermat 2. Plan cermat 2 inner limitnya berapa? 550.000. Semisal nasabah masuk ke rumah sakit dengan kamar harga 750.000, gitu ya teman-teman ya. Maka nasabah harus membayar selisihnya, ya, dengan sistem selisihnya ya, itu yang disebut dengan inner limit ya teman-teman ya. 200.000 termasuk juga dengan plan-plan di bawahnya, benefit-benefit di bawahnya. Seperti mungkin kamar 550.000 dengan kamar 750.000 ya. Biaya jasa dokter pasti akan berbeda. Nah, selisihnya itu pun harus dibayar sama nasabah. Ya, itu pemberlakuan inner limit. Nah, itu sebabnya kalau nasabah pilih inner limit, maka pilihlah kamar yang sesuai dengan plan yang dia pilih. Kalau naik, maka selisihnya seluruhnya dia harus bayar. Gitu. Ya, itu untuk plan cermat ya, 1 dan 3. Nah, sekarang kita akan bahas untuk plan bronze ya, teman-teman ya. Bronze A sampai dengan diamond. Nah, ini teman-teman, bronze A, kita lihat dulu, wilayah pertanggungan apa? Seperti yang saya sampaikan tadi, wilayah pertanggungan adalah Indonesia, teman-teman. Ya, kalau silver A dan silver B, wilayah pertanggungan adalah Asia. Tapi ada 3 negara yang dikecualikan, yaitu Singapura, Jepang, dan Hong Kong. Oke, sehingga kalau misalkan nasabah ambil silver B, tapi dia berobat ke Jepang misalkan, maka tetap dibayar, tapi nggak full 100%. Larut kalau nasabah mau yang dibayar full 100% untuk wilayah Asia di mana? Maka pilihlah yang Gold A atau Gold B. Nah, dia mau berobat ke Singapura ke Jepang ke Hong Kong, itu dibayar full 100%. Lalu ada plan platinum, teman-teman. Plan platinum ini akan di-cover seluruh dunia. Tapi ada 1 negara yang dikecualikan, yaitu Amerika, teman-teman. Ya. Nah, kalau mau Amerika tidak masuk pengecualian alias persentasenya dibayar 100% sama Prudential, maka pilihlah yang plan diamond. Gitu. Ya. Itu membaca wilayah pertanggungan. Nah, sekarang kita lihat ya teman-teman ya, untuk perbedaan. Di sini kan ada A, ya, silver A, bronze A, gold A, ya. Ini apa bedanya sama bronze B, silver B, gold B, ya? Perbedaannya hanya 1 kamar dengan 2 kamar. Jadi kalau kategori yang A itu adalah 2 tempat tidur terendah di rumah sakit. Jadi pastikan nasabah pilih rumah sakit yang memang memiliki 2 tempat tidur dalam 1 ruangan. Gitu teman-teman. Ya, begitu juga dengan silver A maupun gold A, karena 2 tempat tidur. Dan satu lagi catatannya adalah terendah. Jadi pastikan ya di dalam rumah sakit tersebut harga kamar terendahnya berapa, itu yang di-cover. Karena bisa jadi di dalam rumah sakit dia punya fasilitas 2 tempat tidur dalam 1 room, tapi ada 3 tipe. Ya, tipe kelas 3, tipe kelas 2A sama tipe kelas 2B. Nah, bisa jadi mana yang paling murah? Oh, tipe kelas 3 katakanlah. Berarti tipe kelas 3 itulah yang dipakai. Karena kita acuannya adalah terendah. Itu ya, teman-teman ya. Nah, kalau untuk yang B tadi ya, ini 1 tempat tidur ya, dan ini juga pakai terendah. Pun sama teman-teman. Dalam rumah sakit biasanya 1 tempat tidur itu dimulai dari kelas berapa? Kelas 1 biasanya. Ada kelas 1, habis kelas 1 ada VIP, habis VIP ada VVIP, gitu kan ya. Ada 3 jenjang. Nah, mana yang paling terendah? Kelas 1, ya pakailah kelas 1. Acuannya itu. Gitu ya. Nah, begitu juga dengan silver
B, gold B ya. Sedangkan platinum sama diamond ini kita pakai satu tempat tidur terendah di dalam rumah. Oke. Nah, ini untuk manfaat kamar. Tapi bukan titik teman-teman, ada atau. Ataunya kita pakai berdasarkan dua pilihan ini. Ada batas kamar pilihan 1 dan ada batas kamar pilihan 2. Nah, ini harus dipilih saat teman-teman buat proposal ke nasabah. Jadi nasabah harus ditanya, Pak nanti mau ambil misalkan ya, nasabah mau ambil bronze B misalkan. Kalau mau ambil bronze B, Pak pilih batasan harga kamar mau yang mana? Yang 1,1 atau mau pakai 3 juta? Ini harus dipilih. Dan pilihnya ya hanya bisa pilih salah satunya aja. Misal nasabah mau pilih, saya mau pilih yang kamar 1,1. Nah berarti yang ini nggak kepake ya teman-teman ya. Nah dipastikan di dalam rumah sakit tersebut ya, pilih rumah sakit yang memang memiliki one bed one room. Dan harga terendah di dalam rumah sakit itu ya carilah yang pertama harga terendahnya berapa. Tapi kalau ternyata misalnya harga terendah di dalam rumah sakit itu harganya adalah 800.000, semisal ya, one bed one room. Oke. Nah, dia pilih nih harga batas harga pilihan 1 yang 1,1. Terus ditanya nih, saya ketik ya teman-teman ya. Semisal nah, semisal nih harga terendah. Jadi kelas 1 misalkan ya, kelas 1 one bed one room nih ceritanya. Harga kamarnya 800.000 per malam. Habis itu di rumah sakit tersebut ada kelas VIP. Oke. Harga kamar VIP itu 1 juta. Oke. Lalu di atas VIP ada VVIP. Nah, harga VVIP itu harganya 1,3 juta. Oke, teman-teman. Kalau contoh yang saya kasih seperti ini, boleh ketik di kolom chat ya, teman-teman ya. Nasabah pilih batas pilihan harga 1. Pilihan 1, 1,1. Oke, harga kamar terendah di rumah sakit 800.000 ya. VIP 1 juta, VVIP 1,3. Kira-kira nasabah bisa dapat plan yang mana di dalam rumah sakit tersebut? Yuk, boleh ketik di kolom chat. Oke, Kak Leoni sudah jawab. VIP bisa, VIP. Oke, ini sama semua berarti ya. Oke, sip. Berarti clear ya teman-teman. Nah, itu maksudnya. Jadi, terendah atau batas harga pilihan kamar. Jadi kalau di rumah sakit tersebut ternyata, ini ya teman-teman ya, adanya yang ini ya, yang 1 juta, dan dia belum melewati dari 1,1, nah maka nasabah bisa dapat fasilitas VVIP. Tapi kalau di rumah sakit tersebut harga kamarnya saya ini lagi nih teman-teman. Atau next ya, ini dulu. Next saya ada contoh slide-nya. Yang pasti teman-teman dapat poinnya ya untuk maksud terendah dan juga batas harga kamar. Nah, karena tadi sudah merespon, berarti saya mau kasih contoh contoh kasus selanjutnya. Nah ini, oke. Nah teman-teman, kita ambil contoh lagi ya supaya lebih memahami. Kita lihat Bapak Y, laki-laki nggak ngerokok, dia ambil plan diamond. Tadi plan diamond, saya back ya teman-teman ya. Plan diamond, ini dia. Seluruh dunia, 1 kamar 1 tempat tidur, pilihannya 1,7 atau 10 juta. Nah, di soal di sini dipilih harga kamar yang paling terendahnya, dipilihlah plan 1 yang 1,7. Oke. Yuk, teman-teman, saya ajak teman-teman untuk lihat case rumah sakit B. Rumah sakit B yang ini ya, teman-teman ya. Kita lihat di sini dulu. Batas harga kamar untuk one bed one room ternyata ada 3 kelas. Mulai dari kelas 1, 1,3, VIP 1,7, VVIP 2 juta. Oke. Nah, kalau rumah sakit B nih, teman-teman, ya. Rumah sakit B. Silahkan. Jawaban yang benar yang mana? Ya.
untuk case yang tadi. Jawaban yang paling tepat itu nasabah dapatnya apa? Kelas 1 kah? VIP kah? Atau VVIP? Oke. Nah, oke ya. Berarti semua dapat ya, jawabannya adalah VIP, 1,7. Nah, sekarang kalau maksudnya harga kamar terendah seperti apa? Nah, teman-teman saya ajak teman-teman untuk ke rumah sakit A. Oke, rumah sakit A pun punya 3 kelas, yaitu kelas 1, kelas 2, VIP sama VVIP. Oke, nah ternyata di rumah sakit A itu eksklusif nih ceritanya, di mana harga terendah itu harganya 2 juta teman-teman. Ya, VIP 3 juta, VVIP 4 juta. Sekarang pertanyaannya, kalau kayak gini dapat nggak di rumah sakit A? Ya, kalau nggak dapat, ketik nggak dapat. Kalau dapat, yang mana nih? Ya, kelas yang mana akan didapat sama nasabah? Yuk, silakan ketik teman-teman di kolom chat. Dapat kelas 1. Dapat kelas 1 ya. Oke. Wah. Nah. Wah, padahal tadi kan cuma 1,7 Ruth gitu kan ya. Nah, inilah maksudnya teman-teman ya. Maksudnya tipe kamar terendah. Gitulah teman-teman. Ya. Jadi meskipun di rumah sakit tersebut ternyata kamar pilihan 1 yang 1,7 itu ternyata lebih tinggi dari kamar terendah di rumah sakit, tetap dapat nih teman-teman. Ya. Jadi nasabah bisa di cover atau di treatment atau dilakukan pemulihan di dalam kamar kelas 1 meskipun harga per malamnya 2,5 juta. Gitu ya. Jadi ini akan semakin clear ya teman-teman ya. Nah, yang paling terpenting terendah. Karena waktu itu saya sempat dengar ya teman-teman ya di daerah ya bahwa dengan jual PPH Plus Pro, PPH Plus lah, PPH Plus atau PPH Plus Pro, pokoknya di cover lah, ya one bed, one room gitu. Tapi nggak dijelasin kamar terendahnya teman-teman. Jadi akhirnya si nasabah ya udah karena one bed, one room dipilihlah yang VVIP, gitu loh teman-teman. Nah, abis itu keluar dari rumah sakit, ada eksesnya. Kaget dong, kok katanya PPH ngebayarin gitu, one bed, one room. Black card ini kok saya harus nalangin gitu loh teman-teman. Ya, jadi tidak serta-merta one bed, one room doang ya, tapi ada tambahan, terendah. Nah, yang di cover terendah contohnya seperti ini. Bukan bebas ya mau, yang penting satu kamar, satu tempat tidur. Enggak gitu ya teman-teman. Ini ada acuan atau patokannya, gitu ya. Sampai sini clear teman-teman, karena ini yang jadi poin inti ya teman-teman ya untuk batas harga kamar.